Mungkin sebagian besar dari kita yang saat ini memandang secara abu-abu tentang peristiwa di Suriah menjadi tercerahkan. Alhamdulillah kemarin saya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berada setahun di bumi Syam dan mengerjakan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di sana. Saya ungkapkan agar kita jelas dalam memandang peristiwa Suriah ini tidak samar, karena banyak terdengar di telinga kami masyarakat yang menilai bahasanya di Suriah itu yang terjadi adalah peperangan saudara, peperangan perebutan kekuasaan, pembunuhan antara Islam dengan Islam, sehingga masyarakat jadi agak acuh dengan ada yang di Suriah ini. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selama 5 tahun terakhir peristiwa Suriah ini, lebih dari 300.000 ahlus sunnah itu sudah gugur. 300.000 ahlus sunnah dalam 5 tahun ini sudah gugur dibunuh oleh Syiah Nusairiyah dan bala tentaranya. 300.000 bukan angka yang kecil. Bahkan angka ini jauh lebih banyak berlipat-lipat daripada apa yang terjadi di Palestina. Bukan berarti kita mengecilkan darah kaum muslimin. Palestina yang sekian puluh tahun dijajah oleh Yahudi, korbannya belum mencapai 100.000 jiwa. Tetapi 5 tahun di Suriah, lebih dari 300.000 ahlus sunnah sudah meregang nyawa. Dalam 2 hari kemarin di Ghouta Syarqiyah, 2 hari pemerintah rezim Nusairiyah menjatuhkan bom kimia. Dalam 2 hari membunuh 2.500 ahlus sunnah. Di Banias, di provinsi Latakia yang kami tempati, dalam 1 hari orang Syiah Nusairiyah membunuh ahlus sunnah dengan pisau tajam, disembelih 1.000 orang meninggal. Tetapi banyak kita yang tidak mau tahu. Saya jelaskan bahwasanya sekarang yang berkuasa di Suriah itu bukanlah sunnah, bukanlah orang Islam. Bashar al-Assad, presiden sekarang, itu adalah pemeluk agama Syiah Nusairiyah. Apa itu Syiah Nusairiyah? Di dalam kitab Mausu'ah Muyassarah fil Adyan, Syiah Nusairiyah itu merupakan sebuah sekte yang dibentuk di masa 4 Hijriyah oleh seorang yang bernama Muhammad bin Nusair, merupakan pecahan daripada sekte Syiah. Syiah pecah menjadi banyak sekte dan Nusairiyah ini menjadi salah satu sekte yang paling sesat di antara Syiah. Maka dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sama, bahkan mereka Syiah Nusairiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, karena mereka meyakini dalam akidahnya bahwasanya Allah itu adalah Ali dan Ali adalah Allah. Mereka tidak meyakini sholat, tidak meyakini zakat, tidak meyakini haji. Mereka punya syariat sendiri. Dan saat ini mereka lah yang berkuasa di Suriah. Dan sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, peristiwa Suriah ini bukan hanya terjadi 5 tahun terakhir. Di awal tahun 80, bapaknya Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, laknatullah alaihi fi qabri, semoga Allah melaknatnya di dalam kuburnya, telah membantai ahlu sunnah dalam 1 bulan lebih dari 40.000 di provinsi Hama. Kami alhamdulillah 3 tahun terakhir kami beroperasi di sana dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Kalau kita melihat sakit sekali di sana itu, bukan hanya disembelih, bukan hanya dirudal, bukan hanya diroket, bukan hanya ditembaki. Di Maldoya, saudara kita ribuan ahlu sunnah diblokade, bantuan satu pun tidak bisa masuk, sehingga anak-anak kita di sana dibuat mati secara perlahan, mati pelan-pelan dalam keadaan kelaparan. Sehingga kalau kemarin ada yang melihat anak kita makan kucing, maka ada yang makan apa? Rumput. Itulah yang terjadi, makan rumput di sana. Seandainya ada, saya kasih lihat di sana, sampai makan rumput di sana. Dan kita tidak mau tahu. Inilah Syam yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tempatnya, kalau kita insya Allah orang di sini kan sudah kenal ngaji, kan kenal sunnah, pasti di dalam hatinya merindukan as-sohbah al-islamiyah al-alamiyah, kebangkitan Islam secara global. Kebangkitan itu dari sana, dari Syam, sehingga kemenangan nanti dikatakan perkara ini akan masuk kepada semua rumah yang diterangi matahari, itu bermulanya dari Syam sana, bukan dari Indonesia. Apa yang kami lakukan di sana Bapak Ibu? Pertama, kenalkan nama lembaga kami, Misi Medi Suriah. Nanti silahkan yang punya Facebook diambil informasinya, Misi Medi Suriah di sana, kegiatan kami di sana. Pertama kali kami di sana adalah untuk ngurusi rumah sakit lapangan, mendatangkan dokter di sana. Karena banyak rakyat sipil mujahidin ini terluka. Kita buat rumah sakit lapangan. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu, bukan hanya orang sakit di sana masalahnya, orang kelaparan, orang kedinginan ketika winter, ketika musim dingin.
orang anak-anak putus sekolah. Akhirnya kita membuat program yang banyak di sana. Alhamdulillah hingga detik ini kurang lebih 30 miliar sudah kami salurkan di sana dari lembaga kami. Apa saja? Namanya misi medis. Sekarang kami membuat ma'had Quran, ma'had penghafal Quran yang pertama dari Indonesia untuk rakyat Suriah. Dan selama 1 tahun lebih kami telah membuka pabrik roti. 2 pabrik roti kami operasikan karena orang-orang kelaparan, tidak ada roti di sana. Waktu itu mereka mengatakan, ya akhi, kami kelaparan, bisa tidak kami dibantu? Kami bingung karena kami cuma ngurusi medis. Karena ongkos operasional sebulan itu $15.000. Sementara kami lembaga kecil. Saya katakan kepada pimpinan, gimana ini? Orang-orang sudah kelaparan ini. Mujahidin kelaparan, orang sipil kelaparan. Bismillah. Akhirnya dengan izin Allah 1 tahun lebih kita memberi makan orang-orang di sana termasuk mujahidin. Kenapa? Masya Allah saya katakan, dari dana para muhsinin yang dimakan oleh orang-orang yang ribat, orang yang jihad. Maka saya katakan, insya Allah saya katakan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapapun orang yang membekali orang yang berjihad di jalan Allah, dia dicatat amalan jihad fisabilillah. Berat di sana. Orang dijauhkan dari din, orang dibunuhi. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Ini saya katakan, saya malam itu saya menggendong seorang anak kecil, saya timang-timang. Saya timang-timang bermain itu ke tempat kita, saya timang-timang, saya ajak main. Paginya datang ke klinik kita dalam keadaan kepala terbelah, otak berhamburan karena terkena bom. Seorang anak kecil. Dilihat di depan mata saya. Hari ini saya rangkulan dengan seorang kawan di sana, besok kepalanya sudah tembus terkena tembakan sniper di sana. Dan di sana dihujani bom. Seandainya tahu bom itu seperti apa, masjid ini 2 atau 3 lantai, 1 bom itu cukup untuk menghancurkan sampai ke basement, lantai bawah. Sementara waktu itu Ramadan, saya hitung dalam 1 bulan kurang lebih 650 bom dijatuhkan ke tempat kami. Di Halab, di kota Aleppo, 1 hari 100, kalikan 1 bulan 3.000 bom. 1 bom menghancurkan 3 lantai sampai ke basement. Itu yang terjadi sampai saat ini. Dan mereka sekarang apa? Dibantu oleh kaum Majusi dari Syiah Iran, Syiah Irak datang, Syiah Yaman datang, Syiah Afghanistan datang, orang komunis datang, Amerika datang, semuanya membunuh Ahlus Syam. Dan kita di sini mengatakan tidak ada apa-apa terjadi di sana. Saya katakan, kenapa kita harus membantu? Saya berikan alasan, saya berikan cerita. Demi Allah, wahai ummahat, para bapak-bapak ataupun kakak-kakak di sini punya murid, ceritakan kepada mereka, kenapa kita harus membantu Ahlus Syam. Saya datang ke sebuah masjid. Waktu itu kita ingin membenahi sound system di sana. Dari balik masjid ada suara anak-anak mengaji. Anak-anak mengaji. Saya tanya sama seorang ikhwan di sana, Afan akhi itu siapa? Anak-anak sedang mengaji. Ikhwan ini kemudian menyambung cerita, ya akhi, antum tahu? Kamu tahu siapa yang ngajar anak-anak itu? Afan anak nggak tahu. Itu seorang ummahat, seorang ibu yang suaminya di awal medan jihad syahid. Dan kemarin baru saja anaknya usia 14 tahun berangkat ke medan jihad. Anaknya ini menginjak ranjau, meledak ranjaunya, terburai badannya. Maka ketika datang seorang ikhwah datang kepada ibunya ini, wahai ibunda, wahai bibi, ada berita untukmu. Berita apa? Anakmu di medan pertempuran menginjak ranjau dan meninggal. Ibu ini mengatakan apa? Seorang janda ini, alhamdulillah Allah telah menerima anakku sebagai seorang syahid. Apakah tidak layak mereka dibantu Bapak Ibu? Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian, keadaan lapar. Mereka kesehatannya sudah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di kamp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya, kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu, yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, ayo anak-anak, ayuhal atfal, ta'alu huna. Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini.
Mereka mulai hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini? Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan 3 anak kecil ini usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya, air mata sudah deras menetes, sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah tunggu sebentar, Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa, aduh Masya Allah anak lupa. Paman Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, Paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah ada yang dibawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok Paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore, anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini. Menghafal Quran. Kurang ajarnya rezim Syiah itu. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil. Meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal, cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran. Sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah, rezim laknat ini mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran.
Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu, satu ayat itu satu nyawa, saya katakan di sana. Dan di hadapan mata saya, Masya Allah, anak-anak di sana loh, semangatnya luar biasa. Sehingga kami kemarin, kalau seperti ini, kita akan membuat ma'had untuk mereka, untuk anak-anak ini. Alhamdulillah kita sudah buat ma'had, sudah berdiri. Ma'had kita namanya Ma'had Khalid bin Walid. Mungkin poin terakhir yang saya katakan, kalau kita masih percaya ISIS, saya katakan mungkin akan ada yang bertanya-tanya, pernah bertemu dengan ISIS, kami hidup 3 bulan dengan ISIS, dan tim kami sudah ditembaki oleh ISIS, sudah dimurtadkan oleh ISIS, dan kita sudah jadi korban di sana, ditembaki sama ISIS, dan mereka adalah kelompok takfiri ekstrim di sana. Itu kesimpulan dan penutup dari kami. Itulah yang bertanya-tanya tentang ISIS. Wallahu taala a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Silakan untuk informasi lanjut di misi medis Suriah, semua tentang kegiatan kami ada di sana semuanya.